Simpang D. Sebuah truk tangki dan sepeda motor bertabrakan hingga terbakar di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, Lampung. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bagian truk serta sepeda motor yang masuk ke dalam truk. Akibat kecelakaan ini, pengendara yang teridentifikasi bernama Iskandar 40 tahun dan anaknya yang masih balita tewas terbakar. Menurut Satlantas Polres Mesuji, truk tangki mencoba mendahului kendaraan di depannya ketika menabrak pemotor yang datang dari arah berlawanan. Kronologi sementara tadi, tangki melaju dari Tulang Bawang menuju Palembang di kilometer tersebut. Diduga hendak mendahului kendaraan lain, di depannya melaju kendaraan sepeda motor sehingga terjadi laka lantas dan sempat dari titik tumbur tertarik sekitar 500 meter sehingga menumbur jembatan dan sempat terjadi percikan api kebakaran. Korban meninggal langsung dibawa ke rumah sakit Puri Husada, sementara sopir truk tangki kabur pasca kejadian. Dari Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Kampung Awunawai, Yapen Timur, Papua hangus terbakar. Unjuk rasa kelompok pemuda asal Halmahera Tengah dan Timur di depan Mabes Polri ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran hanguskan sebuah bengkel truk di Medan Labuan, Sumatera Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Api yang terus membesar menghanguskan sebuah gudang yang dijadikan bengkel truk di kawasan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Medan, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pekerja mengevakuasi truk dan mencoba padamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dikerahkan. Menurut tim damkar Pos Belawan, api pertama kali terlihat dari lantai 2 gudang dan diduga akibat konsleting. 15 menit kemudian itu lagi kita sampai di TKP, lebih kurang 1 jam lah bisa kita padamkan. Untuk dugaan sementara api dari mana, Bang? Ya, untuk sementara api sampai setengah. Kayaknya korslet ini, karena tak ada kayu-kayu di atas. Polisi periksa para pekerja untuk selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan kios di Pasar Baru Awunawai, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua ludes terbakar. Pasar Dawai habis. Puluhan kios di Pasar Baru Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kepulauan Yapen terbakar Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dilalap api, dibantu warga, pemilik kios dan pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan. Warga juga berupaya menjinakkan api menggunakan truk tangki air. Belum diketahui dari mana datangnya api. Kebakaran menyebabkan seorang pedagang terluka bakar. Pemirsa, fenomena alam hujan sangat deras di satu titik hingga menyerupai air terjun terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Fenomena itu disebut dengan istilah microburst. Air terjun yang jelas dari langit ini. Ini air mancurnya cuma di situ aja. Dalam video amatir yang beredar, nampak air hujan turun begitu deras di satu titik.
Derasnya hujan yang turun tetap jelas meski di sekelilingnya juga turun hujan. Hujan seperti air tumpah berkali-kali di lokasi ini. Pepohonan juga bergoyang karena derasnya hujan yang turun disertai angin kencang. Peristiwa ini merupakan microburst di mana hujan deras tampak seperti air tumpah dari langit. Fenomena ini terjadi di kawasan Stadion Mukti, Bekasi. Namun menurut sejumlah saksi, peristiwa yang terjadi hanya tumpahan air deras dari atap bangunan stadion yang rusak. Ini air terjun yang nggak jelas dari langit. Ini air mancurnya cuma di situ aja. Ini Stadion Wibawa Mukti nih. Ini langsung dari langit ini air terjunnya nih. Kita beralih ke informasi sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hari ini menghadirkan 10 saksi. Saksi yang hadir merupakan asisten rumah tangga, ajudan dan satpam di 3 rumah Verdi Sambo. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar hari ini. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ke-10 saksi ini merupakan asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir Verdi Sambo. Ke-10 saksi tersebut yakni Alfonsius Dualarang, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto alias Kodir, Brigadir Azan Romer, Brigadir Proyogi Iktara Wikaton, Brigadir Farhan Sabilah, Susi, Damianus Laba Kobam alias Damson, Brigadir Daden Miftahul Haq. Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ricky berperan mengawasi Brigadir Yosua agar tidak melarikan diri sebelum pembunuhan itu terjadi. Sementara Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sementara itu pemirsa, saat ditanya jaksa penuntut umum soal keterangannya yang berubah-ubah, Azan Romer mengaku tidak jujur karena takut kepada Verdi Sambo. Sementara itu saksi lain yang merupakan ART Sambo Putri, Susi dan Diryanto juga lagi-lagi dicecar hakim soal keterangannya yang berubah-ubah. Yang mulia, apa yang sudah dijelaskan tolonglah jangan ditanyakan. Mungkin dan juga rekan yang jepui lagi. Yang mulia, terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? Sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo. Iya Pak. Saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki yang mulia. Diantar Riki, berdua saja? Berdua yang mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Verdi Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya, Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Pas yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan yang mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil yang mulia. Setelah dipanggil. Siapa yang manggil? Bapak yang mulia. Manggil. Terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan mana ketika saudara
Romer dibilang ada saudara Richard itu duluan mana dengan manggil Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdi Sambo? Saya kurang tahu yang mulia. Kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. Iya, ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan, Ferdi Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar yang mulia. Beda lagi. Siap, Pak. Ini ada saksi tadi jelaskan kaitannya dengan tanggal 4 di mana almarhum ini Joshua Siap. mencoba mengangkat Ibu PC ya. Siap. Apakah proses diangkatnya itu terlaksana atau tidak ya? Tidak. Tidak ya. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, ya jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5 Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Iya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-ubah? Sebelumnya kemarin pemirsa, asisten rumah tangga Sambo Susi juga bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menariknya saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk Putri Chandrawati dan mencium tangan Ferdi Sambo. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, kemarin jadi saksi di persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada yang menarik dalam sidang kemarin saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk Putri Chandrawati. Setelah itu Susi juga menghampiri Ferdi Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdi Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Bahkan Sambo juga mengelus kepala Susi. Susi pun menangis seraya mengangguk memberi respon pesan dari Sambo. Momen Susi berlari memeluk Sambo pun viral di media sosial. Pelukan ini menggambarkan kedekatan antara keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mama menolak relokasi SD Negeri Pondok Cina 1 dengan berdemonstrasi di depan gerbang sekolah. Informasinya sesaat lagi.